Ano kayo? Gusto niya yung lips ko? I'm kissing! Film diawali dengan diperlihatkan anak-anak remaja yang sedang berlatih menari di sebuah ruangan. Lambot! Ang ganda! Very cool! Tidak berselang lama, salah satu pasangan menari Nona Ella dan Tuan Harold sedang indahoy di belakang panggung. Saat sedang asik bermain itu, tiba-tiba datanglah wanita lain. Dia adalah pacar Tuan Harold. Tuan Harold yang lebih mencintai pacarnya segera menyusul dan meninggalkan Nona Ella seorang diri. Dia tampak sedih dan kecewa. Pria idamannya lebih mencintai wanita lain. Beberapa tahun kemudian, terlihat Nona Ella sudah lebih dewasa, menjadi wanita yang sukses dan mapan. Dia mengerjakan sebuah proyek dekorasi bersama teman pria gemuk lainnya bernama Nona Max. Pwede naman, gusto mo ako dito. Kape at saka ice pack. Pengin Mereka berdua ngobrol panjang lebar tentang masalah percintaan dan kepuasan fantasinya. Ternyata Nona Ella belum bisa menemukan pria lain lagi yang bisa membuatnya puas berfantasinya sepeninggalan Tuan Harold dulu. Walang swak. Ito. Saka, Saat pengerjaan dekorasi dan pelanggan meminta untuk diadakan seekor kelinci, Nona Ella dengan santai siap mengerjakannya dan akan mencarinya. upo ka na lang dyan. tingnan mo. Relax, relax. Selang beberapa waktu, datanglah seorang pria membawa kelinci pesanan Nona Ella. Nona Ella yang melihat pria itu langsung terpesona dan sedikit memberi aliran listrik cinta. Pria itu bernama Tuan Ken. Setelah acara dekorasi selesai, Nona Ella bercerita kepada Nona Max kalau telah bertemu pria tampan. Nona Max pun menyuruh memperkenalkannya. At ang mga kuneho niya. Trupa. Or, para kaya... Singkat cerita, Nona Ella dan Tuan Ken bertemu. Mereka langsung bermain enak-enak. Saat sedang bermain, Nona Ella merasakan hal janggal dan aneh. Setelah selesai, dan Nona Ella bercerita kepada Nona Max soal Tuan Ken. Ternyata permainan Tuan Ken terlalu kasar dan egois. Tidak membuat fantasi Nona Ella puas. Dia pun memutuskan untuk tidak akan menemui Tuan Ken lagi. No, my rules. Walang pakinlanlan. Kahit saan lalabasan. Ayun ang... Hari berganti, Nona Ella yang sedang tertidur terbangunkan oleh panggilan telepon dari Nona Max. Mereka sudah ada janji untuk bertemu di suatu tempat. Nona Ella segera bangun dari tidur dan segera bersiap diri. Shit. Berhubung mobil Nona Ella sedang diperbaiki, dia memutuskan naik bus ke tempat pertemuan. Setelah naik dan berada di dalam bus, Nona Ella bertemu kondektur bus bernama Tuan Rico. Dia langsung terpesona dengan pria itu. Ipit, o kaya naman dun sa may bakanting armrest. Saat berdekatan saja dengan Tuan Rico, Nona Ella merasa nyaman dan puas walaupun cuma mencium baunya keringat Tuan Rico. Saat turun dari bus, terlihat Nona Ella merasa lebih bahagia dan senang. Nona Ella lalu bercerita kepada Nona Max kalau dirinya telah menemukan pria idaman yang dapat membuat dirinya keluar lahar dingin. Nona Ella sudah tergila-gila sama pria itu. Dia juga memutuskan akan mencari lagi kondektur bus itu. Nga eh. Di ko rin alam pero yung nakakabaliw. Nona Ella lalu menaiki bus yang sama. Tapi setelah di dalam, ternyata kondekturnya orang lain, bukan pria yang dicari. Saan kayo, miss? Sukli ka pa sa akin ate, oh. Di tempat lain, Tuan Rico baru tiba sedang berada di rumahnya. Ternyata dia sudah mempunyai anak dan istri yang bernama Nona Bing. Pernikahan mereka belum resmi secara hukum. Ginagawa ko na nga ang lahat para sa kanya, eh. Ayun para sa akin. Hubungan Tuan Rico dan istrinya kurang harmonis. Istrinya selalu marah-marah dan menagih janji acara pernikahan minta yang mewah dan mahal.
Tuan Rico jelas tidak sanggup, karena kerjaannya hanya kondektur bus. Ipakilala mo ako sa madla ng maayos bilang asawa mo. Boses mo naman. Saat mereka sedang ngobrol, datanglah sepupu Tuan Rico. Pria itu bernama Tuan Nigel. Dia membawakan masakan dari ibunya dan sebuah boneka untuk anaknya Tuan Rico. Thank you, Nigel ah. Pero pakisabi. Naku ba, Insan? Ginusto naman yan ni Mama. Malam pun tiba, Tuan Rico yang lagi pengen itu segera meminta ke istrinya. Tapi terlihat Nona Bing sedang tidak mau. Tapi Tuan Rico sedikit memaksa dan Nona Bing pun memintanya melakukan dengan cepat, dan permainan pun dimulai. Hari berganti, Tuan Rico sudah kembali bekerja. Nona Ella lalu menaiki bis yang sama dengan Tuan Rico. Mereka lalu bertemu dan tanpa basa-basi Nona Ella langsung to the point. Jari jemarinya merayap kemana-mana. Tuan Rico yang pasrah tampak diam saja dan menikmatinya sambil berbalas main jari kepada Nona Ella, sampai membuatnya puas. Setelahnya, Tuan Rico berada di garasi. Dia terlihat sedang mencium jarinya sambil senyum-senyum seorang diri. Tampaknya bau lahar dingin masih menempel di jarinya. Lalu datanglah bos Tuan Rico, mengajaknya ngobrol. Lalu Tuan Rico meminta pinjaman uang untuk membelikan cincin untuk istrinya. Tapi si bos lagi kosong uang dan menjanjikan akhir bulan. Baka sa katapusan, Rico. Sabi kayo. Saat Tuan Rico pulang ke rumahnya, Nona Bing langsung menagih cincinnya. Tuan Rico menjanjikan akhir bulan. Sang istri lalu marah-marah di depan anaknya. Tuan Rico lantas segera pergi. Nagsisisihan mo si Cindy? Ikaw, hindi. Malam harinya, saat Tuan Rico sedang minum bersama kerabatnya, tiba-tiba datanglah Nona Ella menghampiri. Tuan Rico yang kaget dan tidak menyangka dia sampai segitunya mau menemui seorang kondektur. Ako pero wala ka. Tuan Rico menjelaskan kalau dia hanya orang biasa, yang tidak mampu memberikan sesuatu kepada Nona Ella. Tapi Nona Ella tidak menuntut apapun, dia hanya ingin Tuan Rico memuaskannya saja. Dan tidak berselang lama, adu mekanik pun terjadi. Sekarang Tuan Rico dan Nona Ella semakin dekat. Tuan Rico walaupun sudah berterus terang memiliki istri dan keluarga tapi Nona Ella tidak peduli. Yang dia hanya inginkan adalah kepuasan. Ikaw! It doesn't have to. Pag may isang nasaktan o may isang hindi na masaya. Hari-hari yang dilalui mereka pun dipenuhi dengan berhubungan romantis dan beradu mekanik, tidak mengenal waktu dan tempat. Singkat cerita, suatu hari, saat Tuan Rico hendak bertemu dan sudah janjian dengan Nona Ella, tiba-tiba ada telepon dari Tuan Nigel, memberitahunya kalau istrinya mendapatkan perawatan darurat. Mendengar hal itu, Tuan Rico segera pergi. Di tempat lain, Nona Ella yang sedang menunggu kedatangan Tuan Rico sudah kelelahan, dan batang hidungnya pun tidak muncul, dia pun memutuskan pulang ke rumah. Tuan Rico sudah tiba di rumah, di sana ada Tuan Nigel dan memberitahunya kalau Nona Bing mengalami pendarahan, tetapi kandungannya dalam keadaan sehat. Mendengar hal itu Tuan Rico kaget, dia tidak tahu kalau istrinya lagi hamil. Saat menemui istrinya, Nona Bing terlihat tidak senang dengan kehadiran bayi itu. Tapi Tuan Rico dengan tegas akan bertanggung jawab, dan siap membesarkan bayi itu. Kakayanin ko. Hindi lang yun. Ganyan man ba talaga ako nasusuklaman? Hari berganti, Nona Ella mendatangi garasi bus tempat kerja Tuan Rico. Dia hendak menemuinya, tapi di sana hanya ada rekannya saja, dan memberitahunya kalau Tuan Rico sedang mengambil cuti karena istrinya sedang hamil. Mendengar hal itu Nona Ella tampak kecewa. Pilihan siguro ni Mrs. kaya ay, gusto mo magkape? Selang beberapa hari, tiba-tiba Tuan Rico menemui Nona Ella di rumahnya. Dia hanya mengembalikan semua barang pemberian Nona Ella, dan meminta putus hubungan dengannya. Nona Ella yang sedikit kecewa dan marah menuruti kemauan Tuan Rico.
Saat Tuan Rico kembali ke rumahnya, dia memergoki istrinya yang sedang asik adu mekanik dengan Tuan Nigel. Tuan Rico yang melihatnya tampak kecewa dan marah. Anak yang dikandungnya juga ternyata anak Tuan Nigel. Mendengar hal itu, Tuan Rico tambah marah dan kecewa. Tuan Rico yang bersedih memutuskan pergi dan meninggalkan istrinya. Dia kembali ke tempat kerjanya. Sedangkan Nona Ella masih belum terima ditinggal Tuan Rico. Dia masih selalu ingat kepada Tuan Rico. Tampaknya dia sudah jatuh cinta kepada Tuan Rico. Empat bulan kemudian, saat Nona Ella mengerjakan sebuah proyek dekorasi, dia bertemu kembali dengan Tuan Harold. Mereka berdua ngobrol sebentar, dan diketahui Tuan Harold sudah menikah dan mempunyai anak. Nona Ella yang sudah melupakan masa lalu tampak biasa saja. Oo nga. Saat Nona Ella akan pulang ke rumahnya, dia lupa kalau tidak membawa mobilnya karena sedang diservis. Nona Ella pun memutuskan akan naik bus. Saat sedang menunggu bus datang, tiba-tiba datanglah Tuan Rico. Dia segera meminta maaf ke Nona Ella. Selama 4 bulan dia menunggu Nona Ella berharap bertemu di jalan, karena dia tidak mempunyai keberanian untuk datang ke rumah Nona Ella. May chance pa tayo. Tuan Rico juga merindukan Nona Ella dan meminta hubungannya kembali lagi. Tapi awalnya Nona Ella menolak untuk berhubungan kembali. Saat mereka berdua akan pergi, tiba-tiba apa yang terjadi? Pasti Anda sudah mengetahui jawabannya, dan akhirnya, film pun selesai. Sa loob ng munting silid